sudah 2 triliun yang dibutuhkan untuk menuntaskan jalan Kabupaten Pandeglang. Itu jalan kabupaten. Jalan poros desa di Kabupaten Pandeglang itu berdasarkan data dari Perumahan Kawasan Pemukiman 2022 itu ada 1.500 kilometer ruas jalan, kalau tidak salah kurang lebih. Nah, kalau saja ada 1.000 kilometer ruas jalan kali 3 miliar aja, udah 3 triliun. Jadi kebutuhan untuk membangun Kabupaten Pandeglang itu kurang lebih untuk infrastruktur itu sekitar 5 triliun. 5 triliun ya? 5 triliun kalau untuk menuntaskan semua persoalan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Ahmad Lutfi di acara podcast Kabar Banten. Dan kali ini kita sengaja menyambangi kantor Wakil Bupati Pandeglang yang teduh dan nyaman. Nah, kita akan mendiskusikan soal bagaimana Pandeglang dibangun oleh Bupati dan Wakil Bupati baru hasil Pilkada serentak tahun 2024. Ya, Assalamualaikum Kang Iing. Waalaikumsalam Kang. Ya, disebutnya Kang Iing aja ya supaya lebih akrab ya Kang. Boleh, Kang Iing. Nah, ini ada namanya nih. Ya, Kang Iing AS. Ya. Kalau kata Pak Gubernur, Iing Andrasoni. Wah, pas sekali ya. Iya. Ya, Sobat Kabar Banten, Pak Iing Andri Supriyadi ini adalah Wakil Bupati Pandeglang periode 5 tahun mendatang. Ya, Pak Iing, tentu kita ingin tahu nih kondisi Pandeglang saat ini ya. Sebab sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati kan juga pernah menjadi anggota Dewan dan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang. Ketua komisi. Tentu sudah mengetahui ya bagaimana kondisi real Pandeglang. Nah, saat ini gimana Pak Iing? Ya, terima kasih Kang. Memang saya itu dari 2014 sampai dengan 2024 kemarin berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari fraksi Partai Demokrat. Nah, tentu saya sedikit banyaknya sangat mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh rakyat masyarakat Kabupaten Pandeglang. Maka semenjak saya jadi anggota DPRD, yang saya fokuskan adalah bagaimana untuk mendorong proses percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Nah, proses percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang ini kenapa harus didorong? Karena mayoritas kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat adalah bagaimana masyarakatnya bisa merdeka dari segi infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Nah, ini yang menjadi skala prioritas Dewi Iing untuk bagaimana mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat. Namun demikian, memang ya banyak kendala yang kami hadapi pada posisi saat ini. Kendala salah satunya adalah bagaimana kemandirian fiskal Kabupaten Pandeglang ini belum mandiri. Jadi PAD Kabupaten Pandeglang ini kurang lebih sekitar 386 miliar. Itu plus BLUD. Nah, di luar BLUD yang bisa kita gunakan adalah 215 miliar kurang lebih. Oh, hampir setengahnya ya? Iya, hampir setengahnya. Artinya dengan PAD sekecil ini tidak mungkin kita bisa merealisasikan harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Sehingga kami fokusnya adalah bagaimana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Dan insya Allah hari ini kita sudah membentuk yang namanya Satgas PAD. Oh, Satgas PAD ya? Ya, termasuk Satgas Perizinan. Untuk apa? Ini adalah bagian daripada instrumen cara kami untuk mewujudkan kemandirian fiskal tersebut. Sehingga kalau fiskalnya sudah mandiri, keuangannya sudah mandiri, maka harapan dan keinginan masyarakat insya Allah secara lambat laun bisa kami wujudkan. Dan tentu harapan besar kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, mohon untuk tetap bersabar, tetap solid, tetap kompak untuk bagaimana merealisasikan janji-janji politik Dewi Iing. Karena Dewi Iing ini baru menjabat kurang lebih sekitar 2 bulan, seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita dilantik tanggal 20 Februari sampai dengan hari ini. Tentu kami ini bayi yang baru dilahirkan. Tapi bayi yang baru dilahirkan ini jangankan ngerondang gitu, tapi kami dipaksa untuk berlari. Dipaksa untuk berlari untuk menjawab harapan-harapan masyarakat. Tapi insya Allah secara lambat laun bertahap
5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Dewi Ing, bahwa harapan dan keinginan masyarakat bisa kita wujudkan bersama-sama. Ya, kalau secara spesifik sumber PAD kita dari mana, Pak Wabung? Sumber PAD kita tentu dari pendapatan asli daerah itu dari pajak bumi dan bangunan, dari pajak restoran, dari option, termasuk dari pariwisata juga. Nah, banyak sumber-sumber PAD yang memang hari ini sedang kita galangkan juga, termasuk wajib-wajib pajak ini lagi kita sisir, dan wajib pajak baru pun lagi kita sisir, dan termasuk perizinan di Kabupaten Pandeglang, baik itu perizinan kaitan dengan pariwisata, perizinan industri dan perusahaan-perusahaan lain ini yang lagi kita inventarisir. Barangkali di Kabupaten Pandeglang ada pengusaha yang sudah menjalankan perusahaannya tapi mereka belum berizin. Nah, ini yang lagi kami inventarisir. Untuk apa? Untuk yang pertama menertibkan perizinan, yang kedua salah satu cara kami untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tadi. Seperti itu. Iya, karena kan Pandeglang juga terkenal dengan pantainya ya, Pak Inga? Terkenal dengan pantainya. Jadi Pandeglang ini bisa dikatakan kota wisata. Kenapa kota wisata? Karena pantai kita itu pantai terpanjang se-Provinsi Banten. Namun kayak kemarin nih libur panjang, libur Idul Fitri, libur akhir tahun, banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Pandeglang, kurang lebih hampir sekitar 400.000 orang pengunjung yang datang ke pantai-pantai atau tempat-tempat wisata di Kabupaten Pandeglang. Dengan kemacetan yang sangat luar biasa, polusi yang sangat luar biasa, tapi secara PAD kita tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan pendapatan asli daerah dari sektor wisata. Dan itu sudah berlangsung lama juga kan? Dan itu sudah berlangsung lama. Nah, ini yang menjadi problem. Memang secara PDRB perputaran ekonomi di Kabupaten Pandeglang bagus, tapi kan hanya sektoral. Sektoral itu hanya di kawasan wisata. Tapi tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Kenapa kita tidak mendapatkan PAD dari sektor pariwisata tersebut? Karena sektor pariwisata ini yang pertama milik swasta pribadi, milik swasta, ya milik swasta, sehingga kita tidak ada retribusi yang masuk ke Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Padahal kan setiap pengunjung datang ke situ pasti bayar tuh ya? Pasti bayar, ada tiket masuk dan lain-lain. Makanya ketika libur panjang selesai, saya langsung menggagas dengan Ibu Dewi membentuk yang namanya Pansus PAD dan Perizinan. Sehingga kami kaji, kami bedah, kenapa kok ini pengunjungnya banyak ke Kabupaten Pandeglang, pengunjung swastanya pariwisatanya banyak, tapi kita tidak mendapatkan efek dampak positif gitu kaitan dengan pendapatan asli daerahnya. Ternyata kita tidak bisa memungut retribusi pengunjung, gitu. Tidak bisa memungut retribusi parkir. Nah, ini yang lagi kami kaji supaya bagaimana antara pemilik wisata swasta ini bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, sehingga antara swasta dengan Pemda ada simbiosis mutualisme yang bisa dibangun untuk memajukan Kabupaten Pandeglang. Kalau secara idealnya, Pak Ing, berapa sih diperlukan dana untuk membangun Kabupaten Pandeglang? Saya berbicara kebutuhan ya. Kebutuhan untuk membangun Kabupaten Pandeglang ini seperti hari ini yang terjadi di Pandeglang, bahwa jalan Kabupaten Pandeglang ini yang rusak parah, kurang lebih sekitar 300 sampai dengan 500 km jalan. Nah, kalau saja ada 500 km jalan, per 1 kilometernya 4 miliar untuk membangun jalan tersebut, maka 4 kali 5 sudah 2 triliun yang dibutuhkan untuk menuntaskan jalan Kabupaten Pandeglang. Itu jalan kabupaten. Jalan poros desa di Kabupaten Pandeglang itu berdasarkan data dari Perumahan Kawasan Pemukiman 2022, itu ada 1.500 km ruas jalan, kalau tidak salah kurang lebih. Nah, kalau saja ada 1.000 km ruas jalan kali 3 miliar aja, udah 3 triliun. Jadi kebutuhan untuk membangun Kabupaten Pandeglang itu kurang lebih untuk infrastruktur itu sekitar 5 triliun. 5 triliun ya? 5 triliun kalau untuk menuntaskan semua
persoalan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Makanya ya itu tadi, untuk membangun Pandeglang ini bukan hanya tugas dan kewajiban Dewi Iing, tapi ini adalah tugas dan kewajiban kita bersama secara pentahelik. Di antaranya ya teman-teman media, termasuk pengusaha, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, supaya bagaimana konsen terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dan optimis ya Pak Wabub ya, untuk mencapai 5 triliun itu kan angka yang tidak sedikit itu. Iya, saya ini kayaknya saya masih muda ya. Jadi muda adalah kekuatan. Insya Allah saya sangat optimis dengan Ibu Dewi untuk mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Karena perjalanan kita ini masih panjang, masih ada 4 tahun 10 bulan ke depan gitu. Jadi mohon waktunya, mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Berikan waktu kami untuk berpikir, berikan kami waktu untuk mencari solusi yang terbaik untuk menjawab harapan-harapan masyarakat tadi. Ya, Sobat Kabar Banten, demikianlah dialog kami bersama Wakil Bupati Pandeglang, Bapak Iing Andri Supriyadi. Dan dari dialog tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten di bawah kepemimpinan di bawah kepemimpinan Bapak Iing dan juga Bupati Dewi ini akan membuat infrastruktur bagus, masyarakatnya sejahtera. Tentu perlu waktu, karena itu mari masyarakat Pandeglang kita beri kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun masyarakatnya dan membangun infrastruktur dengan lebih baik lagi. Amin. Kita doakan selalu. Saya Ahmad Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun Kang. Siap.